Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Kartu truf lainnya, bab 7006 sampai bab 7010. Larut malam, sebuah video tiba-tiba menjadi halaman depan semua media kecuali platform video pendek. Judul videonya adalah Permintaan Maaf yang Tulus dari Howard, kepala keluarga Rothschild saat ini. Dalam video tersebut, Howard sengaja mendandani dirinya agar terlihat sangat tua, terlihat sangat dekaden dan sakit-sakitan, sehingga membuat orang merasa seolah-olah dia akan segera sekarat. Alasan Howard berpakaian seperti ini adalah karena nasihat yang diberikan kepadanya oleh lembaga think tank. Lembaga think tank tersebut percaya bahwa meremehkan usia tua dan kemalangan dapat membantu orang merasakan simpati dan secara tidak sadar mengurangi kebencian dan rasa bersalah terhadap seseorang. Itu seperti mencuri sesuatu. Seorang pemuda berusia 20 tahun dengan tangan dan kaki yang baik mencuri dompet orang lain, itu sama seperti orang berusia 80 tahun yang sakit parah dan akan mati mencuri dompet orang lain. Meskipun barang-barangnya adalah sama saja, tidak ada perbedaan sifatnya. Namun yang terakhir ini bisa lebih mendapat toleransi dari masyarakat. Meskipun membiarkan Howard hidup di usia tua dan hidup dalam kesengsaraan akan merusak citranya, hal itu pasti akan membantu melunakkan permusuhan publik terhadap keluarga Rothschild. Dan penilaian lembaga think tank memang benar. Ketika Howard muncul di depan kamera dengan susah payah seolah-olah dia akan mati, orang-orang kurang lebih merasa bersimpati. Begitu Howard membuka mulutnya, dia langsung menuju ke topik dan berkata dengan penyesalan yang tak ada habisnya, "Anda pasti sudah tahu bahwa Matt Rothschild, keturunan keluarga Rothschild, telah melakukan kesalahan dan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Meskipun Matt apa yang dilakukan Rothschild sepenuhnya adalah perilaku pribadinya, tetapi sebagai kepala keluarga Rothschild, saya masih memiliki tanggung jawab pengawasan yang tidak dapat disangkal. Dan saya, sebagai kepala keluarga Rothschild, tidak langsung berdiri dan meminta maaf kepada publik. Sebaliknya, saya mencoba menggunakan uang untuk menyelesaikan masalahnya dan mengganggu keadilan baginya. Inilah yang saya lakukan, itu sangat bodoh dan sangat salah. Di sini, saya harus dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada orang yang terlibat dan rakyat Amerika Serikat." Lembaga think tank Howard tahu betul apa artinya menghindari hal-hal penting dan mengambil keuntungan dari hal-hal kecil. Jika mereka menyalahkan Matt sejak awal, hal itu pasti akan menimbulkan kebencian publik. Jadi mereka meminta Howard mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas kelalaiannya pada dirinya sendiri sambil menyalahkan Matt. Dengan cara ini, tidak hanya akan meredakan permusuhan penonton, tetapi juga secara tidak sadar menganggap bahwa Matt lah yang melakukan semua hal buruk. Sedangkan Howard adalah orang tua yang tidak bisa mengontrol anak-anaknya, tetapi harus berdiri dan mengambil tanggung jawab untuk anak-anaknya. Selain itu, Howard juga mengaku pernah mencoba menyuap Bruce Weinstein yang terbilang berani sampai batas tertentu. Yang lebih halus lagi adalah yang terungkap adalah panggilan telepon Howard kepada Bruce. Berdasarkan isi panggilan telepon itu saja, akan sulit untuk menghukumnya atas suatu kejahatan. Oleh karena itu, meskipun dia mengaku secara sukarela,
dia tidak perlu melakukannya, menanggung konsekuensi hukum apapun. Tetapi di kalangan masyarakat, tindakan ini telah mendapat banyak dukungan, sehingga langkah ini bisa dianggap canggih. Kali ini, Howard melanjutkan dengan wajah sedih. Meskipun Matt adalah cucu kesayangan saya, dia telah melakukan banyak kesalahan dan bahkan melanggar hukum Amerika Serikat. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga Rothschild, saya sang patriot, serta warga Amerika Serikat, dengan ini meyakinkan semua warga Amerika bahwa mereka tidak akan melindungi Matt, apalagi mencari keringanan hukuman baginya, tidak peduli kejahatan dan hukuman apapun yang dijatuhkan pengadilan kepadanya. Keluarga Rothschild akan selalu menghormatinya sebagai sebuah keluarga. Kredibilitas 100 tahun sebagai janji, jangan pernah ikut campur dengan cara apapun. Selain itu, saya juga bersedia meminta polisi untuk menyelidiki saya. Jika tindakan saya diduga melanggar hukum Amerika Serikat, saya bersedia memikul semua tanggung jawab hukum. Akhirnya, di sini, atas nama seluruh keluarga Rothschild, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus kepada Tuan Bruce Weinstein dan Tuan Peter Zhou. Kami akan terus berkomunikasi dengan mereka dan akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan Matt, kemalangan, kecelakaan mereka. Setelah mengatakan ini, Howard yang sudah tua berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke kamera dengan susah payah. Setelah permintaan maaf seperti itu, Howard memang telah mendapatkan kembali reputasi keluarga Rothschild. Selain itu, mereka sendiri yang mengendalikan sebagian besar media berita di Amerika Serikat, di bawah bimbingan dan dorongan yang disengaja dari media. Keluarga Rothschild, citra keluarga tiba-tiba berubah banyak. Banyak orang menerima pernyataan Howard dan merasa bahwa apa yang diungkapkan Bruce seharusnya adalah tindakan Matt sendiri dan tidak ada hubungannya dengan seluruh keluarga Rothschild. Adapun upaya Howard untuk membeli Bruce dengan uang, di mata publik, hal itu juga telah terjadi. Menjadi hal yang biasa bagi orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Jika tren ini terus berlanjut, selama Matt menerima persidangan yang adil dan membayar harga hukum atas kasus Peter Zhou, seluruh masalah akan berakhir, dan selama keluarga Rothschild memastikan bahwa Matt, sel kankernya, dihilangkan, mereka akan mampu. Hal ini dapat mencegah masalah di masa depan. Pada saat ini, Ye Chen juga berada di selnya, menyaksikan serangan balik putus asa keluarga Rothschild melalui ponselnya. Dia sudah menyangka bahwa keluarga Rothschild akan menjadi orang yang kuat, jadi dia tidak terkejut dengan video ini. Jika keluarga sebesar itu tidak memiliki kemampuan humas yang krisis, maka tidak layak menjadi keluarga nomor 1 di dunia. Namun Ye Chen tidak khawatir saat ini, karena dia masih memiliki kartu truf di tangannya. Pada saat ini, Gustavo, raja narkoba besar di sampingnya, juga sedang memegang ponselnya dan makan melon. Setelah menonton video Howard, dia mengumpat dengan sedikit kesal, "Sial, Howard, rubah tua ini. Saya pikir orang ini akan melakukannya. Itu begitu besar. Saya tidak menyangka dia bisa melewatinya dengan mudah." Ye Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, "Gustavo, apakah kamu ingin hidup?" Gustavo tiba-tiba menjadi bersemangat, segera turun dari tempat tidur,
berlari ke samping tempat tidur Ye Chen, dan berkata dengan rendah hati dan gugup, "Tuan Ye, tentu saja saya ingin hidup. Anda mengatakan sebelumnya bahwa ada cara bagi saya untuk hidup. Tapi apa-apa itu, apa yang bisa kita lakukan?" Ye Chen menunjuk ke ponselnya dan tersenyum, "Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk meninggalkan penjara dalam kehidupan ini. Tetapi jika Anda ingin menjalani kehidupan yang sejahtera di sini, Anda harus belajar menahan satu sama lain dengan putra Anda dan keluarga Rothschild." Gustavo buru-buru bertanya, "Tuan Ye, bisakah Anda lebih jelas tentang bagaimana kita bisa saling menahan?" Ye Chen bertanya kepadanya, "Gustavo, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda ingin wajah, atau Anda ingin hidup?" Gustavo berkata tanpa ragu, "Tentu saja saya ingin bertahan hidup. Apa gunanya memiliki wajah saat ini?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang pergilah ke kamar mandi dan rekam video, menceritakan bagaimana Anda mencapai kesepakatan dengan keluarga Rothschild, mengapa Anda dipenjara di sini, dan bagaimana keluarga Rothschild memanfaatkannya, kekuatan keluarga Sanchez Anda di Meksiko untuk mencapai tujuan tersembunyi mereka." Ketika Gustavo mendengar ini, dia berseru, "Tuan Ye, jika saya mengatakan ini, apakah keluarga Rothschild masih dapat menyelamatkan nyawa saya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dengarkan aku dulu." Gustavo dengan cepat menutup mulutnya dan mengangguk penuh semangat. Ye Chen menambahkan, "Lihat, kamu hampir dibunuh oleh anak buah Joseph pada siang hari kemarin. Kamu dapat meminta bantuan putramu di video dan mengatakan kepadanya kebenaran bahwa kamu hampir mati di penjara hari ini, dan kemudian katakan padanya, seseorang dengan sengaja menjebak dia, mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak percaya apapun yang kamu katakan. Kalau begitu, nyatakan kesimpulan Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa menurut Anda keluarga Rothschild ingin membunuh Anda. Alasannya adalah mereka merasa Anda tidak berguna lagi, dan Anda mengetahui terlalu banyak rahasia mereka. Jadi Anda ingin Anda hidup, dan juga dengan sengaja menjebak putramu. Jadi dalam video tersebut, Anda harus menuduh keluarga Rothschild melakukan pengkhianatan dan pengkhianatan, sekaligus mengingatkan putra Anda untuk waspada terhadap keluarga Rothschild. Terakhir, ingatlah, Anda harus menangis dan memohon kepada putra Anda untuk mencari jalan keluar, untuk melindunginya, keselamatanmu." Gustavo bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Bukankah saya menyinggung kedua belah pihak? Anak saya sudah ingin membunuh saya. Tetapi begitu video ini dirilis, keluarga Rothschild juga ingin membunuh saya. Bagaimana kami akan hidup masa depan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Setelah video Anda dirilis, keluarga Rothschild adalah orang yang paling tidak ingin Anda mati. Jika Anda mati, dan mati di penjara yang diatur oleh mereka, maka mereka pasti tidak punya alasan. Jadi ketika saatnya tiba mereka akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda di penjara ini. Adapun putra Anda, dia pasti tidak akan berani membunuh Anda lagi saat itu. Di satu sisi, Anda mendapat perlindungan dari keluarga Rothschild, dan di sisi lain, putra Anda pasti takut keluarga Rothschild akan mengetahuinya. Apa yang terjadi? Saat itu, dia pasti akan menjadi incaran seluruh keluarga Sanchez.
Dan saya yakin bahwa di bawah tekanan opini publik yang besar, keluarga Rothschild pasti akan menemukan cara untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Begitu mereka mengetahui bahwa putra Anda berada di balik masalah ini, mereka pasti akan segera mengumumkan hasilnya. Sebisa mungkin kurangi tekanan opini publik terhadap diri Anda sendiri. Pada saat itu, situasi putra Anda akan menjadi lebih pasif. Dia hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Anda dan menghilangkan keraguan Anda dan anggota keluarga Sanchez lainnya terhadap dia. Adapun keluarga Rothschild, mereka hanya akan bekerja lebih keras untuk menyelamatkan hidup Anda. Karena selama Anda hidup, mereka tidak akan pernah disalahkan karena membunuh Anda. Dengan cara ini, hidup dan matimu akan menjadi ikatan di antara mereka. Selama kebenaran masalah ini tidak terungkap, tidak ada yang berani membiarkanmu mati. Pada titik ini, Ye Chen berkata lagi, "Oh, omong-omong, jika keluarga Rothschild mengetahui kebenarannya, Anda tidak perlu khawatir. Putra Anda hanya akan menyangkalnya, dan semakin dia menyangkalnya, semakin sedikit dia dapat menyentuhmu lagi. Ketika konflik menjadi konflik antara keluarga Rothschild dan putramu, kamu akan dapat bertahan hidup dengan damai di tengah celah tersebut." Gustavo bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye, apakah ini benar-benar berhasil?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kamu harus tahu bahwa putramu memiliki niat membunuh terhadapmu, dan begitu keluarga Rothschild tahu bahwa kamu telah kehilangan nilai, mereka akan meninggalkanmu. Jadi satu-satunya caramu untuk bertahan hidup adalah, itu berarti milikmu Nak tidak akan berani membunuhmu, dan pada saat yang sama, keluarga Rothschild akan takut akan kematianmu. Hanya dengan cara ini kamu bisa hidup bersambung."